Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Seperti biasa, monggo sareng-sareng kita belajar diniati dengan niat yang baik. Semoga dengan niat yang baik dan benar menjadikan amal kita diterima. Amin Allahumma. Si amalan sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niat ingsun niat lulu ridhani Allah nomor kali matur selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tolabul ilmi untuk ngaji niat luru ridhani Allah. Nomor kali dibuni niat ibadah, nomor telu ngaji golek ilmu diniati tapi hak tapi kewajiban berupa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor coba 34 ya. Bulughul Maram hadis nomor 34 An Abi Hurairah. Tahu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha nalikane nglilir sapa hadukum salah suci ira kabeh. Idza staiqadha nalikane nglilir sapa hadukum salah suci ira kabeh. Min manamihi sanggeng pira-pira turune ahad fal yastansir mangko becik nyesep irung lan gebreske sapa ahad salasan kelawan ambil kaping 3. Fal yastansir mangko becik nyesep banyu irung lan gebreske. Jadi nyesep banyu irung gebreske. Oke, maksudnya gitu. Nah, khusus sebari itu ya nyesep banyu irung. Tapi nek fal yastansir niku nyesep banyu irung plus di gebresno. Ditokno langsung dikeluarkan. Salasan kalambing telu. Fa inna syaitana mongko sak temene pira-pira syaiton iku yabitu nginep manggon kena nginep kena. Yabitu manggon nginep ala khaisumi ing atase poe irunge ahad. Danggone apa niki? Poe irung jenenge apa jenenge? Apa? Janur irung boleh. Janur irung boleh. Jadi fa inna syaitana mangko satune syaitan iku yabitu manggon to nginep ala khaisumi ing atase poe utawa janur irunge ahad. Mutafakun disepakati apa alai hadis. Jadi ini perilaku Nabi, sunnah Nabi ya. Jadi ketika orang bangun tidur wis sing apik mau nyesep banyu irung ya, terutama ini ketika mau wudu ya. Ini penting karena itu tadi ada di sini menunjukkan bahwasanya syaitan itu manggon nang ngono, setannya ben kabur. Karena pertanyaan ayo sing tangi turu ya dulure setan mawon. Lah ya beda urusane. Nah ya beda urusane. Kita saged ngoten nggih, wudu, tangi wudu ngoten. Dadi sing paling bagus yo bareng itu. Dadi ketemu bareng karo matmadhah. Ketemu nyesep banyu irung, matmadhah ketemu sebanyu irung karo gebresno nek iso bareng. Ketika nyedot bareng. Atau sendiri boleh ke musik pakai sebanyu ring no.
Nah sebanyu irung wudu nak ra kulino nggih pengar. Di hidung itu pengar rasanya. Tapi sekulino nggih boten biasa, malah nyaman, enak. Dan insya Allah orang yang terbiasa dengan yang sebanyu irung insya Allah gak ada penyakit yang namanya penyakit pilek. Insya Allah ndak. Upama kena penyakit pilek yo kadang-kadang saja. Dan insya Allah langsung di penyakit pilek kok gemi sebanyu irung insya Allah mari. Insya Allah sembuh. Insya Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu idza staiqadha nakane lilir sapa hatiku mesti kabeh minomi saking turune ahad fala yaghmis mongko ora kena ngeblesna sapa ahad atau nyelupna ngeblesna padha ae yadahu tangane ahad fil ina'i ing dalem wadah hatta yang sila sehingga baso sapa ahad ha ing yat mau ha ing tangan mau salasan kelawan ambal kaping 3 fa innahu mongko sedune ahad iku layadri ora ngerti sapa ahad aina ing dalem ndi nggih aina ing dalem ndi batat manggon apa yaduhu tangane ahad aina ing dalem ndi batot apa jenenge nemplek utawa manggon nemplek kena manggon ya kena apa yaduhu tangane ahad muttafaqun disepakati apa oleh hadis wa zautaiki kulabu muslimin lafaz Imam Muslim nggih. Jadi teng hadis niki diterangkan nggih. Ketika orang itu tidur nggih, bangun tidur terutama di bulan Ramadan ini digugah pakane ibune digugah ayo sahur-sahur. Batang itu orang kok langsung nang segonan cuci tangan dulu syukur sholat tahajud dulu baru makan. Upama terpaksa wis ra betah wis kudu mangan pamane. Ya ijuk riyen basuh tangane diwaso sik. Ora kok tangi turu langsung untuk berapa jam merem-merem nyekel piring wis. La ilaha illallah. Hah? Nyekel piring tanduk sego, lah nak ijuk ya langsung ngono lho. Karo turu iki iso ngene. La ilaha iki opo ya? Nah pertanyaannya masalahnya kita itu tidak tahu orang tidur tidak tahu tangannya kemana-mana tak gendong kemana-mana akhirnya orang tidur itu tidak tahu tangannya kemana itu tidak tahu iso terjadi tangannya nyuleki irung gitu. Nah irung aja mending nah kur belakang repot gitu pakai nah itu jadi karena tidak tahu tangan itu kemana waktu tidur memang faktanya namanya tidur kan gak sadar ya setelah mendidih tangan ya kok gini pakai isok kuil kuping kuil dan sebagainya lah kalau sampai kuil yang mohon maaf bawah depan bawah belakang kan najis bisa kan itu permasalahannya di situ bisa najis tangannya makanya ya di sini ada himbauan bukan suatu wajib nih himbauan jadi tidak bangun tidur sing apik napa sing apik tangannya dicuci dulu jadi ojo kesusu nyandak sesuatu tadi nyandak terutama di bulan Ramadan ini apa sahur ojo sahur sik ojo mangan sik dicuci dulu tangannya syukur dengan sabun lebih-lebih sekarang pemerintah baru menggencarkan apa tadi 3M atau M3 M3 atau 3M M3 apa M5 mencuci tangan memakai masker menjaga jarak mencuci tangan masya Allah ini kan dasar hukumnya jadi tak mencuci tangan ini berarti ya di samping mengikuti perintah Nabi juga perintah mengikuti himbauan pemerintah. Alhamdulillah. Ini masya Allah. Hadis 34, hadis 35, sahabat Abu Hurairah lagi betul. Jadi banyak dari pertama kita baca nih. Makanya tidak aneh di antara sahabat Nabi itu yang paling banyak yang menceritakan hadis adalah siapa? Yang pertama sahabat Abu Hurairah sampai berapa? 5.370 subhanallah. Makanya itu kemarin kita baca dari awal
Ini nomor 34 hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nomor 35 hadis sahabat Abu Hurairah lagi. Masya Allah. Ya. Kalau teringat sahabat Abu Hurairah, kita teringat dengan apa itu namanya kisahnya atau ceritanya sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah itu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain ditanya, dan dia bercerita, sahabat Abu Hurairah bercerita musibah terbesar. Apa tadi? Musibah terbesar bagi sahabat Abu Hurairah itu 3. Apa? 1, wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa tadi? Wafatnya sahabat Nabi. Wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Menurut sahabat Abu Hurairah, apa tadi? Musibah terbesar bagi beliau loh ya, bagi sahabat Abu itu ada 3. Ingat-ingat ya, 3 berapa? 1 yaitu wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kedua, wafatnya sahabat Utsman bin Affan. Nah, kan sahabat Utsman kan terbunuh wafatnya. Masya Allah. Itu 2. Ya, itu yang aneh yang 3 ini. Yang ketiga, ya, terbakarnya atau hilangnya, ya terbakarnya rumah beliau. Jadi sahabat Abu Hurairah itu pernah terbakar rumahnya, semua habis beserta terempolongnya. Apa tadi? Jadi yang dikatakan waktu ditanya loh, itu karena musibah yang nomor 3 itu karena rumahnya atau harta bendanya? Bukan, karena terempolongnya. Karena apa? Tahu terempolong ya? Terempolong itu kalau di sini ya cat kecil itu, ada cat itu namanya terempolong tuh, kecil itu, gitu. Nah, di terempolong itu di mana tadi? Di terempolong itu ditanya, sahabat itu tanya, wahai sahabat Abu Hurairah, kenapa kok engkau mengatakan gara-gara terempolong kecil kok engkau anggap sebagai musibah terbesar? Subhanallah, ternyata ya bukan terempolongnya, bukan. Ternyata di terempolong itu ada buah kurmanya. Ada berapa? Ada apa? Di terempolong itu ada buah jumlahnya 20. Berapa? Ya, ingat-ingat ya, ini cerita antik. Jadi di terempolong itu ada kurma 20 biji. Terus permasalahannya apa? Hanya gara-gara terempolong dan ada kurmanya, dan kurmanya tidak banyak, hanya 20. Tapi kenapa itu dikatakan sebagai musibah terbesar? Karena ternyata kurma 20 biji tadi itu kurma setiap bijinya didoakan Nabi. Kurma 20 biji itu setiap bijinya didoakan Nabi. Jadi ceritanya suatu ketika sahabat Abu Hurairah itu derekin Nabi itu bawa terempolong tadi, ada kurmanya. Ditanya sama Nabi, wahai Abu Hurairah, apakah geranya ada yang kamu bawa itu? Ya, mereka ini terempolong wahai Nabi. Terus ada apanya itu terempolong? Itu ada kurmanya untuk saya, apa itu namanya, bikin saya makan. Untuk apa? Untuk sangun-sangun di sini apa? Bekal untuk kita pergi kemana? Jadi terempolong yang ada kurmanya tadi, ada 20 biji, jadi disuruh mengeluarkan Nabi. Dan ada adanya setiap kurma itu, karena memang disuruh mengeluarkan Nabi, didoakan Nabi, wahai Abu Hurairah, Kanjeng Nabi, keluarkan itu, apa itu namanya, kurma itu. Betul, dikeluarkan. Kurma itu dikeluarkan dari terempolong. Didoakan Nabi satu semua. Nabi berpesan pada apa itu namanya, berpesan pada sahabat Abu, jangan ditumpah, jangan ditumpek. Pokoknya ambil. Kalau mau ambil kurma, suruh ambil. Kurma tadi yang ada 20 biji dalam terempolnya sahabat Abu Hurairah
dari mulai Kanjeng Nabi doakan sampai sahabat Utsman wafat. Berapa generasi itu? Dari mulai Nabi didoakan Nabi tadi, kurma tadi didoakan Nabi, sampai beliau Nabi wafat, sampai Khalifah Ur-Rasyidin, Khalifah yang kedua sahabat Abu Bakar sedo, sahabat Umar sahabat Utsman sedo, itu masih dan tidak kalong, tidak apa. Jadi setiap beliau pergi kemana-mana bawa tempolong tadi, ambil kurma yang ada dalam tempolong tadi, itu tidak pernah berkurang. Apa tadi? Inilah termasuk mukjizat Nabi. Dikisahkan ya, sahabat Abu Hurairah makan kurma, dari mulai Nabi mendoakan itu kurma tadi yang ada 20 biji dalam terpolong tadi, sampai hilangnya terpolong karena kejadian terbakar itu ya. Itu kalau makan kurma isinya disimpan, isinya apa? Dikumpulkan itu sampai 100 gelangse, bahasanya apa? 100 apa jenenge? Karung, bahasa Indonesia karung. Gelangse itu karung sampai 100 isinya tok itu. Dari Nabi masih sugeng dan mendoakan itu kurma. Subhanallah. Oh, ini yang luar biasa. Ini kisahnya sahabat Abu Hurairah ketika bercerita soal masalah musibah terbesar bagi sahabat, di antaranya 3, yaitu hilangnya terpolong yang ada biji kur sebanyak 20, bukan rempolongnya, bukan buah kurmanya, bukan berapanya, tapi karena kurma tersebut didoakan subhanallah. Oh, masya Allah, itu tuh mujizat Nabi. Makanya sehingga kita sering mendengar cerita ya, para aulia, para ulama itu diberi keramat yang bisa menjadikan makanan itu sedikit tapi bisa cukup untuk orang banyak. Masya Allah ya. Itu saya kemarin sempat ketemu dengan di antara salah satu guru, salah satu ustadz di Pondok Pesantren Kemadu. Itu dulu pernah ya, di Pondok Kemadu di Bayai Said itu dulu ada tamu 2 bis. Ada apa? Ada tamu rombongan 2 bis dari Kendal. Dari mana? Ada rombongan 2 bis dari Kendal. Sowan di Pondok Kemadu, sowan ke dalamnya Syekhina Sibah Kiai Haji Said Kemadu Sulang. Subhanallah. Ketika rombongan datang di sana, 2 bis tadi diperkirakan kalau satu bis itu mungkin 60 isinya, kalau beserta putra-putranya, anak-anak yang diikut, biasanya kan orang tua itu kalau pergi anaknya ikut, oke, ya dihitung 100 gitu aja lah. Satu bis isinya 100. Kalau 2 bis berarti 200 ya. Nah ini subhanallah, tamu 2 bis ini ketika datang di Sibah Said Kemadu itu diatur lidah. Ini dari ustadz yang ada di Pondok Kemadu ini diminta agar menyiapkan makanan bagi tamu-tamu tersebut. Subhanallah, jika singkat cerita ya, ini nasi tinggal satu tampir. Ini sing tukang ngadai sego ini ya, Kang Santri ini ya Kang Fulan gitu aja, nggak perlu saya sebutkan, tapi ini sahih karena yang menceritakan kepada saya itu yang melihat secara langsung, dan dia yang diperintah waktu itu ya, diperintah untuk menyiapkan makanan tadi. Itu waktu itu Bunyai memerintahkan agar, karena itu tamu dari jauh, kasihan, diberi makan yang banyak. Tapi yang tukang ngadai bingung, loh kok nasi tinggal satu tampir, kon wae mangan kabeh, kon wae sing kan bingung ini. Akhirnya ya dari sing tukang ngadai ya diirit-irit bagiannya biar
sak tambir itu umpama kok dibagi itu paling ya cukup untuk 50 orang lah, 50 piring. Padahal di sekitar kurang lebih 200. Subhanallah. Ini akhirnya di kebingungan itu, ini Kang santri Kang Fulan tadi naruh nasi di piring ini. Wah, ternyata kurang. Ternyata kurang. Ini Kang santri dipanggil sama Bu Nyai. Kang santri dalam Nyai, piye wis cukup mangane? Bingung deh jawab. Karena nasinya habis. Terus ditanya sama Nyai, ini dek ingin boy di piring sudah sedikit loh. Dek ingin boy di piring karena mikir bencu di ngimboy sidik sih. Padahal Bu Nyai dek ingin dawi kon ngimboy sing karena tamu dari jauh. Terus ketika ditanya cukup apa rasgane, nganu Nyai, ngapunten, bingung nih. Oh, piye kurang? Tetep tambahi, nek ngombe sithik-sithik kaya kurang. Ngimboe iso ngakeh-akeh. Bingung deh. Wong ngimboe sithik wae kok kon ngimboe iso ngakeh. Belekno neh, iso ngakeh to. Wong tamu aduh kok ngimboe sithik. Dibelekno neh. Nang piring dibelekno nggone. Tambah wong dawuh Nyai ya dederekno. Oh, belekno neh. Mandu iso ngakeh-akeh iso duwae. Subhanallah. Lho mau nek paling seket piring. Sithik-sithik iki, Bu. Sing kedua, sing akeh malah turah-turah. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah para orang-orang yang dekat dengan Allah. Nggih, sego sak tambir kudu dicukup kanggo wong 50, iso kanggo rong. Itulah ulama-ulama dahulu, para aulia seperti itu. Sedikit bisa menjadi banyak. Kalau zaman Nabi namanya mukjizat. Kalau zaman sekarang adanya karena Nabi sudah tidak ada, adanya para aulia, para ulama, namanya keramat atau ma'unah. Masya Allah. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi cerita yang saya ceritakan tadi di Madu itu bukan mengada-ngada, bukan, karena yang cerita itu langsung, karena sampai takut dia. Sampai takut untuk ngade itu, masya Allah kok bisa ya. Cerita sama itu, masya Allah, cerita sama saya itu kok bisa ya. Mau segani mau nih kira-kira kurang kok. Jadi cukup, bila perlu malah subhanallah. Semoga pengajian malam ini ada manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Hadis selanjutnya yaitu ini tadi sedikit bisa menceritakan soal masalah sahabat Abu Hurairah. Insya Allah lain waktu nanti akan saya ceritakan lagi kisah-kisahnya, karena tidak akan ada habisnya kisahnya sahabat Abu Hurairah. Subhanallah. Semoga diberi kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Bidulla bihaqi wa bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.